Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Jemaah rahimakumullah, di antara tanda-tanda kiamat kecil kata Nabi, kalian akan menemukan al-mautu faj'atan. Banyak orang mati mendadak. Kata ilmuwan Inggris, mati mendadak itu namanya sekarang serangan jantung. Bagaimana Bapak bisa memastikan usia? Cek kolesterol aman, asam urat aman, tekanan darah aman, tapi besok mati. Maka jangan merasa aman dengan sehatnya badan, sebab syaratnya mati tidak harus sehat. Saudara kita Ustadz Agung Purnomo serangan jantung, ya, atau penyakit sebut masih muda ini, 39. Ya, untuk hari inilah kita harus mempersiapkan diri kita. Kita baca Fatihah dulu. Semoga Allah lapangkan kuburan, terima amal saleh, ampunkan kesalahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufadin nar. Amin. Yang lagi update sekarang, ya, karena Islam ini harus menjawab permasalahan umat. Jangan ustadznya sibuk khotib Jumat umpamanya membicarakan tentang keutamaan zikir, sementara di samping masjid banyak orang-orang yang kelaparan. Maka materi agama ini harus menyentuh masyarakat. Saat ini yang harus saya sampaikan adalah kenapa kita harus membela Palestina itu, supaya bapak-bapak dapat ilmu pengetahuan, bukan sekedar informasi berita langsung dari wahyu, ya. Soalnya sekarang manusia ini jarang mendengar wahyu, sering mendengar pengamat, ya. Sementara Allah kadang-kadang memberikan wahyu tidak sampai. Oleh karena itu, sambil menjawab syubhat, karena ada 2 orang ustadz di Indonesia ini, ya, nyinyir dia terhadap perjuangan orang Palestina. Saya tak sebut namanya. Kalau saya nggak disorot sama kamera YouTube ini, saya sebut namanya. Ya. Baik, pertama ingin saya sampaikan begini. Syarat tercipta negeri makmur. Jadi syarat jemaah ibu bapak, sebuah negeri itu dianggap makmur, sentosa, sejahtera. Apa sih syaratnya? Kita lihat secara kajian ilmiah dulu. Syarat seorang pemimpin atau presiden berhasil dalam pemerintahannya. Dalam buku Reinventing Government yang dikarang oleh David Osborne, buku yang bercerita tentang teori pemerintahan, dinyatakan bahwa syarat pemerintahan dianggap berhasil jika memenuhi 2 hal ini. Yang pertama, prosperity. Apa prosperity itu? Artinya rezeki, kemakmuran, limpahan. Ini berhubungan dengan pangan, ya, kebutuhan hajat, termasuk BBM. Ya. Kalau ada pemerintah, presiden dengan jajarannya tak mengamankan urusan ini, maka dianggap dia belum berhasil menjadi presiden.
Ya, Pertalite mahal, Pertamax mahal. Kalau bisa 2.000 kan bagus. Tak mungkin ya. Umpamanya ini BBM ini kan jangankan turun, naik iya. Jangankan stagnan, naik iya. Coba turun dia gitu. Jadi 7.000. Nah, tak mungkin katanya. Ya, makanya syaratnya seorang pemimpin itu dianggap aman jika seandainya masyarakatnya itu aman dari segi pangan. Kita ingat dulu Pak Harto itu kolom pencapir, ya. Bagaimana kita termasuk swasembada beras kita nih. Sekarang beras bagaimana? Saya dekat sama orang Bulog, mengisi di Bulog juga. Ya, bagaimana kondisi pemberasan kita saat ini? Ya, harga naik dan lain sebagainya. Nah, makanya untuk urusan ini seharusnya harus aman. Ya, masyarakat jangan menjerit tak bisa makan. Nah, karena ini syarat pertama seorang dianggap pemimpin berhasil. Masyarakatnya makan semua, terjangkau, murah. Yang kedua kata David Oswald, security, keamanan. Aman. Jadi ini tak bisa dipisahkan ini. Dua ini harus paralel. Laksana sebuah uang 500 perak, ya. Sebelah sini ada 500. Sebelah sini ada gambar burungnya. Satu saja blank tak laku itu uang. Syarat pemerintahan, jika salah satu saja bolong ini gagal dia memerintah. Ya. Kenapa ini? Ada orang mengatakan pendidikan juga penting Pak. Betul. Tapi jika orang seandainya pendidikannya tinggi tak makan, susah juga hidupnya. Profesor, doktor, insinyur, segala macam, IR, MBH, BAK sampai PHK, semua rapi detailnya. Lapar perut. Tapi kalau dia bodoh, aman perutnya, tak jahat dia. Yang kedua, keamanan. Cobalah, umpamanya ini tak bisa ditinggalkan begini. Situasi beras aman, makanan terjangkau, harga bisa. Tiba-tiba tak aman, motor taruh hilang, mobil taruh benyok, jalan dikit begal. Tak nyaman kita hidup ini. Tak aman. Ya. Sebagaimana Palestina roket terus berdatangan. Berikutnya security aman. Perempuan jam 2 malam saya berjalan aman, tak ada mengganggu. Tapi makan tak terjangkau, mahal atau sulit didapatkan, tak nyaman juga. Maka dua ini harus beres. Ternyata teori David Oswald ini sudah disampaikan oleh Allah 14 abad yang lalu. Itulah, inilah agama kita ini. Semakin dibuktikan nampak kemudian agama kita. Jangan murtad. Tak ada orang yang murtad kecuali urusan perutnya itu. Tapi rata-rata orang non muslim yang masuk Islam pakai brainnya, ya, pakai otak dia pikirkan agamanya. Kok kita tidak? Rata-rata makanan, ya, lapar, tak kuat, godaan, cinta, pacaran, masuk agama lain. Jadi kebodohan orang-orang yang masuk Islam kemudian dia keluar itu kebodohan rata-rata. Kalau orang non kesini enggak, rata-rata kebanyakan ya, kecuali oknum, karena mereka mengkaji agama yang benar itu. Ya. Apa firman Allah? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, Allah itu telah menghilangkan lapar, tuh pangan, wal khauf wa aman, dan buat aman dari ketakutan. Dua aja. Emang ayat itu dua ujungnya. Ayat terakhir Al-Qur'an itu dua. Ini dua juga. Ya. Nah, jadi kalau tak, apalagi kalau dua-duanya gagal, aman tidak, negeri dijajah, umpamanya ekonominya atau lahannya atau tanahnya, kemudian makanan melambung-lambung, berarti ini dua-duanya gagal total namanya. Gatot gagal total, ya, memimpin. Nah, jadi dua ini harus diamankan. Makanya Nabi Muhammad itu punya istri dia, tapi dia supply istrinya itu makanan 2 ton gandum aman untuk setahun. Tak lapar istrinya, tinggal nama-nama lauk aja tinggal. Apalagi zaman Umar bin Abdul Aziz,
Itu melimpah zakat itu. Melimpah zakat 2 tahun aja pemimpin itu. Melimpah zakatnya, melimpah ruah. Tak ada orang miskin di negeri kekhilafahan beliau, ya. Zaman Umar juga begitu. Makanya di zaman Abu Bakar orang tak mau bayar zakat. Dianggapnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Barang siapa memisahkan solat sama zakat, kata Abu Bakar, aku akan perangi dia. Aku akan, ya perang itu membunuh dan lain sebagainya. Kenapa itu? Urusan zakat, urusan pangan yang memberi kepada orang lain. Maka jamaah Palestina sekarang dua-duanya hilang ini. Keamanannya terancam. Ini biadabnya apa? Akan saya sebutkan nanti ya. Biadabnya Israel itu. Bagaimana orang perang dikungkung begitu? Sanitasi ditutup, air ditutup, listrik dipadamkan. Ini pengen membunuh ini. Maka tiap malam ayahnya berkata kepada anak istrinya, ayo bareng-bareng kita bersyahadat, nak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena kadang-kadang roket itu, kata Mercy, menjatuhkan roket Israel itu dalam 2 kondisi, Pak. Pertama, ketika masyarakat sedang tidur, sengaja dijatuhkan malam-malam itu. Banyaklah masyarakat mati lagi tidur. Yang kedua, dia serang tempat umum, pasar. Ya, lagi susah-susah makan dicari, kita mencari, kayak kemarin kita cari masker itu, Covid. Begitu cari Covid, orang ramai cari masker, dibom itu pasar, mati semua. Coba bayangkan kondisi mereka itu. Tak sempat mereka memikirkan kuliner di mana, makan, mempoles-poles mobil, tak ada. 1 jengkal mereka pikir di mana kita mati nih. Ibu-ibu pakai sarung tangan, kaos kaki, gamis rapi, pakai jilbab. Kenapa rapi sekarang, Bu? Rapi sekali. Kayak mau kondangan gitu. Kata mereka apa? Jika sekonyong-konyong rakyat Israel menyambar, menghantam rumah kami, minimal jenazahku sudah ditemukan dalam kondisi tertutup aurat. Sudah begitu sekarang. Kita ini tak boleh cuek. Bermasalah iman kita kalau kita cuek. La ya, apa itu? Mathalul mu'min, perumpamaan orang mukmin itu, kata Nabi, perumpamaan orang mukmin, ya. Dalam rangka apa? Fi tawaddihim, dalam mereka rangka saling berkasih sayang. Wa tarahumihim, dalam mereka saling mencintai tadi, saling berkasih sayang. Wa ta'atufihim, dalam rangka mengasihi. Kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu bis-sahri wal humma. Jika satu tubuh kita sakit, yang lain terpanggil itu dengan bergadang malam dan demam panas. Pamannya bapak berjalan, tiba-tiba jempol kaki itu meletak, kena batu gitu, terbuka kukunya. Mulut tanpa disengaja, aduh, mungkin air mata berlinang menahan perihnya. Tangan tanpa diundang refleks megang kaki itu. Tapi kan kita tak serefleks itu sesama muslim. Tapi kita harus memaksakan diri kita. Jangan cuek. Dianggap iman kita nanti bermasalah di depan oleh Allah, tak peduli. Ya? Itu ada orang beragama parsial, tahu parsial itu. Tahunya beragama itu cuma baca Quran aja, sholat masjid aja. Nanti pas memilih pemimpin, cari uang nafkah yang tak mau sudah pakai dia. Tetap di tempat yang haram itu kerja. Memilih pemimpin penista agama dan partainya, tetap dia pilih. Maka ibadah dia dibuang oleh Allah. Hati-hati itu ya. Ibadah orang yang beragama parsial begini, capek dia menyembah Tuhan, tapi dibuang oleh Allah, dihapuskan amal. Nanti akan saya pertajam berikutnya. Sekarang begini. Tuli ila fi Quraisy ya. Sekarang kita masuk begini. Soalnya ada juga, tapi saya bilang tadi di pangkal, ada juga ustaz membela bukan dia tak membela Israel, dia memojokkan pejuang Palestina saja, dia sudah dianggap Zionis orang ustaz ini. Tahu salah dia bela Yahudi umpamanya. Dia pojokkan saja, dia nyinyirkan kepada pejuang Hamas itu, udah kategori dianggap dia Yahudi itu. Saya sebutkan dulu ayatnya ya. Begini Pak, kalau ada sebuah perselisihan berdebat, entah siapa salah, nanti yang benar salah itu terjadi kapan Pak? Orang itu dianggap benar dan salah. Lihat Al-Quran menjelaskan. Saya langsung ke tengah kalimatnya ya. Kalimat poin nomor baris ketiga itu.
Yaumal Furqan, kata Allah, hari pembeda. Orang itu berdiri di pihak yang hak atau di pihak yang batil, ya. Kapan itu? Yaumal taqal jama'an, ketika terjadi pertempuran dua pasukan. Di situ Pak sudah ketahuan sudah kita. Begitu perang ketahuan ini, engkau bela Israel atau engkau bela kaum muslimin saudaramu yang Palestina. Kenapa? Udah pertempuran soalnya. Tak bisa. Jadi Allah itu sudah mencap kita, Allah itu. Ini begini. Ada yang bicara Hamas itu apa begini. Jadi antek sengaja dibuat dia perang oleh Israel yang membuat. Ada ustaz begitu tuh. Sengaja Israel membuat supaya perang terus berkecamuk, supaya senjata itu laris diperjualbelikan. Tahu dari mana dia? Ada. Jadi ada kalimat-kalimat ini kadang-kadang Pak nyinyir gini. Dianggapnya biasa, tapi Allah marah itu. Seperti ada pejabat Indonesia ini ngomong, saya nggak mau sebut namanya. Ya, mungkin Bapak nanti akan tahu siapa orang ini. Ini dianggap penista sebenarnya ini. Apa kata dia? Jangankan manusia biasa, malaikat saja kalau masuk ke sistem pemerintahan kita jadi iblis ini. Satu, itu kalimatnya itu. Ya, saya kutip itu kalimatnya dalam ucapan video itu secara jelas. Ya, saya tulis sampai saya tulis itu. Ya. Kalau dikatakan begini nggak masalah. Jangankan orang-orang yang buruk ya, orang yang baik-baik aja kalau masuk ke pemerintahan ini bisa jadi setan dia, tingkah lakunya nggak masalah mungkin, dia bisa jadi buruk nggak apa-apa. Tapi dia ketika malaikat dia otak-atik nggak boleh itu, karena itu ring Tuhan itu. Malaikat, Al-Quran, surga, neraka itu ring Tuhan, tak boleh buat candaan itu. Ya. Jika kalian bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum, jika kalian berkatanya kepada mereka Muhammad, kenapa mereka membuat olok-olokan agama ini, candaan? Kata mereka apa? Inna kunna nakhudu wa nal'ab. Nah, kami cuma bermain aja, cuma sendai gurau aja supaya tak tegang-tegang lah, ya, supaya santai-santai gitu. Tapi yang dia ambil itu konten apa? Tauhid, malaikat, surga, neraka, Quran, masjid gitu. Apa kata Allah? Ya, Qul, katakan Muhammad, abillahi, apakah urusan Allah, wa ayatihi, dan urusan ayatnya, wa rasulihi, dan urusan rasulnya, kuntum tastahsiun, kalian mengolok-olok. Ada lagi yang saya sebutkan. Jadi ada orang menganggap perkataan itu ringan saja, tapi perkataan itu Allah tak suka, sehingga Allah membenamkan dia ke neraka, kata Nabi, selama 40 musim. Di api itu direndam, dipanas, dibakar dia. Ya, dimandikan di api mendidih itu di air mendidih. Ada kawan begini, LGBT itu kata beliau sebagai kudrat, ya, tidak bisa dilarang, yang dilarang perbuatannya. LGBT itu kudrat. Saya carilah kamus KBBI, kamus bahasa Indonesia, apa kudrat itu? Kategori itu adalah ketentuan Tuhan. Memang Tuhan membuat ketentuan, ada LGBT itu, ya. Laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan, dan bersifat fitrah dia. Itu bawaan lahir. Masa LGBT bawaan lahir? Padahal emak dia lahir dari perbedaan. Emaknya perempuan, ayahnya laki-laki. Dia lahir dari perbedaan. Tak mungkin dia keluar dari emaknya jantan, ayahnya jantan juga, atau perempuan dua-duanya. Ini menista begini nih sebenarnya. Tapi orang anggap dia biar tapis, mahkamah di padang mahsyar berjalan ini, disimpan Tuhan itu. Sehingga nanti di neraka, di akhirat itu orang kafir berkata, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Kitab apa ini? Yang tertulis semua kitab ini, yang kami tak kepikirkan tertulis juga. Nanti mahkamah di padang mahsyar yang akan mengadili kalau lewat di mahkamah dunia ini. Karena sekarang mahkamah itu sudah berubah. Apa namanya itu? Apa tuh? Mahkamah keluarga. Baik. Jadi ketika sudah perang Palestina ini Pak, udah jangan lagi Bapak berbeda ini. Begitu Bapak tetap membela, tak usah membela Israel. Kita nyinyir saja terhadap orang Palestina. Apaan pejuang tuh begini-begini, mereka juga salah. Udah dianggap Zionis kita itu. Kenapa? Kenapa dianggap Zionis Pak? Padahal saya enggak. Karena situasi sudah perang soalnya. Kalau sebelum perang masih nggak masalah.
Masih berkecamuk silakan pendapat. Tapi begitu perang itu sudah pembeda hak dan batil itu. Allah mengatakan yaumal furqan, yang dianggap pembeda orang yang batil dan hak ketika ketemunya dua pasukan, kata Allah. Ta'ala lagi sudah. Ta'ala lagi, jangan beda-beda. Begitu Bapak tak membela Palestina, Bapak sudah ke grup Yahudi. Ya, kepada orang kafir yang kenapa kita tak ke grup kepada kaum muslimin yang menyembah Allah, menjaga Aqsa, saudara kita itu. Engkau kepada yang mengantuk-antukkan kepala ke tembok ratapan itu yang kau bela. Bagaimana? Yang bukan menyembah Tuhan dia, dan membunuh para nabi. Itu ya. Nah, nyinyir ini Pak dijelaskan oleh Al-Quran. Ini ya, min sifatil munafikin, sifat orang munafik. Ya. Asyihatan alaikum. Orang munafik itu fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika. Jika orang munafik ini, jika engkau lihat perang, engkau lihat mata mereka terbelalak memandang dirimu, orang munafik itu. Bagaimana itu? Takut mati soalnya dia. Nah, itu kata orang munafik itu ya. Begitu dihadapkan sebuah, kayak di zaman Nabi, 1000 pasukan Uhud ditarik sama munafik, pulang mereka. Tinggal 700 tuh pasukan perang Nabi. Munafik itu ada, Pak. Merongrong Nabi itu. Ya. Terus kita lanjutkan, fa idza dhahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin. Tapi jika ketakutan mereka itu hilang, ya, tak ada perang, mereka, kata Allah, mencibirmu dengan lidah mereka yang tajam, kata Allah. Apaan begitu? Apaan bela-bela agama Allah? Allah tak perlu bela kok, kata dia. Itu kata ucapan gitu. Kenapa engkau tuh siapa bela Allah? Tapi kan Allah yang ngomong, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kan Allah yang minta, hai orang beriman, bantu agamaku ya, kata Allah. Bukan maksudnya Allah itu minta tolong kepada kita. Allah ingin kasih pahala kepada kita dengan membantu agamanya. Allah bisa menghancurkan mereka kok. Ini salah mentafsirkan ayat. Dianggapnya minta tolong begitu, minta tolong kita begitu. Nah, udah perhatikan Pak, yang nyinyir tadi, lihat efeknya. Ulaika lam yu'minu. Mereka itu dianggap tak beriman kepada Allah. Terus fa ahbatu a'maluhum, dan seluruh amal ibadah mereka dihapus dan dibuang oleh Allah. Ya, perjuangan kaum muslimin nyinyir. Ada enggak? Kalau ada kita begini Pak, buru-buru bertobat, nanti matinya bapak suul khotimah Ibu. Ya? Perjuangan kaum muslimin membela agamanya, orang penista agama, mereka demo, jangan. Demo itu dibolehkan, undang-undang polisi 52, nomor 52, enggak masalah. Ya, yang enggak boleh merusak. Karena itu sistem sebuah demokrasi, cara masyarakat menunjukkan protesnya kepada pemerintah. Ya. Jadi hati-hati nyinyir ini. Nyinyir, ya, ngejek dan lain sebagainya. Nah, itu kalau ada di kita begitu tuh dihapuskan, dibuangkan, ditaubati. Kalau ingin meninggal ya, kadang-kadang kebencian itu susah memang. Udah benci itu emang ya, jangankan dia salah, dia benerannya tetap dianggap salah itu. Betul gak? Kalau udah kebenci itu begitu. Kita nggak boleh, orang beriman itu nggak boleh istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Takut kita mati suul khotimah, mati menjerit, menggelepar, mata terbelalak, lalu diazab di kuburan, kan mengeri. Ya? Nah, makanya hal ini harus kita camkan. Ya. Kalau tak mau membela, tak jadi masalah. Tapi jangan nyinyir tadi, sebab Allah membedakan jamaah. Orang mukmin itu ada karakternya dua macam itu. Ada karakter orang mukmin itu, ya, yang mereka itu beragama, tak mau yang susah-susah, ya. Duduk baca Quran begitu itu, nyari yang aman-aman aja. Sekarang saya tanya, orang yang rajin beribadah tadi, mana lebih bagus sholat dia dari Nabi? Hah? Bagusan mana? Nabi atau dia? Halo? Oi. Nabi atau beliau? Nabi. Mana lebih bagus sedekah dia daripada orang itu? Nabi. Mana lebih bagus puasa dia dari orang itu? Nabi. Tapi Nabi yang ibadahnya malam sampai bengkak, satu baca Quran, satu rakaat aja bisa hampir 1 juz, hampir 2 jam itu. Tapi dia mengasah pedangnya Nabi itu,
menajamkan ujung tombaknya, memakai baju besi, memakai helm. Bahkan disuruh lepas. Tidak pantas seorang nabi ketika dia sudah menyarungkan baju besinya, helm besinya, pakai tombak, dia melepas tanpa bertempur. Bertempur dulu baru lepas. Begitu nyali muslim itu, bukan penakut. Ya. Ya, karena ada orang berkata, jadi saya dianggap itu, saya radikal, saya ditang saya radikal. Karena begini nih, sampaikan yang hak begini nih, dianggap radikal. Karena orang itu kebakaran jenggot dia, tak boleh milih partai pemimpin dari penista agama. Ayatnya 140 surah An-Nisa. Saya sampaikan ayat ini, tapi dia tak suka sama ayat itu. Kenapa? Karena dia kebetulan caleg dari situ. Ya. Jadi terbakarlah jenggot sama mukanya pun terbakar juga. Karena orang takut tak memilih dia dari partai, merasa dia. Saya nggak masuk, saya nggak boleh sebut. Nah, itu nanti jadi praktis ya. Tapi cukup. Ini yang saya sampaikan. Ini sama saya menyampaikan hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum haji. Ayatnya begini, ayat. Kan jihad juga ayatnya ini. Penista juga ayatnya ini. Kan ayat semua kita sampaikan ini. Di Quran semua disampaikan di masjid. Jangan dipilah-pilah. Nanti Allah tegur saya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian ini, kata Allah, beriman kepada sebagian ayat lalu kalian mencampakkan sebagian lain? Fama jazaa'u may yuf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada bagi mereka kecuali mereka akan Allah hinakan di dunia. Orang yang beragama parsial begini nih. Wa fil akhirati asyaddul adzab. Di akhirat nanti dia akan dikasih azab yang paling keras. Itu khianat terhadap ilmu, khianat kalau disembunyikan. Sampaikan saja. Masalah orang tak suka belakangan. Nabi juga begitu. Innahu la yahzunuk. Kulihat engkau ini sedih Muhammad. Kata Allah, mereka itu bukan sedih. Iya ya Allah, mereka katakan saya gila, mereka katakan saya tukang sihir, saya dikatakan dukun. Kata Allah apa? Innahum la yukadzibuna. Mereka itu bukan menustakan Muhammad, bukan. Tapi mereka, engkau itu terpercaya, bagus kok. Walakin nabi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi mereka itu benci kepada dirimu karena engkau membaca ayatku ini. Sebenarnya mereka itu benci sama ayat-ayat ini karena merintangi mereka ini, menghalangi nafsu mereka ayat ini. Tapi karena engkau menyampaikan, maka ayat dan badanmu sekalian dibenci sama mereka. Dan Bapak camkan baik-baik ya, orang menyampaikan yang hak ini, Pak, ini menahan azab. Jangan disepelekan begini. Untung ada mereka begini, orang yang mencegah kemungkaran ini. Karena kata Nabi dalam dalam hadisnya, hadis sahih Muslim, la ta'muranna, suruh orang berbuat baik, kata Nabi. La ta'muranna wa la tanahunna, suruh berbuat baik orang, cegah kemungkarannya. Kalau kalian sudah tak mau lagi begini, kata Nabi, nanti turun azab. Turun musibah, entah apalah turun di Jakarta, entah air kering. Nah, sekarang aja hujan udah nggak turun-turun sudah, ya segala macam lah, udara panas segala macam. Begitu turun azab, kalian meminta kepada Allah, masuk ke masjid mungkin menangis, merengek kepada Allah supaya musibah hilang. Ketika itu kata Allah, la yustajabulah. Ketika itu kata Nabi, Allah sudah tak lagi mendengar doamu dan tak memperdulikan dirimu. Gara-gara kemungkaran tak dicegah itu. Jangan dianggap sepele begini, ya. Itu jadi kalau tak bisa kita menyampaikan kebenaran, minimal jangan nyinyir lah. Nah, gitu ya. Jangan membenci gitu. Pejuangnya benci segala macam dalam pikiran dia. Sementara agama melarang hal itu. Baik, sekarang kita masuk kepada intinya. Prolognya agak panjang ini. Ya. Pertama, apa alasan kita wajib membela perjuangan Palestina? Tadi sudah saya sampaikan banyak. Ya, ini sudah hari pertempuran sudah terjadi. Ya, nasib mereka itu bagaimana kita sudah tahu sekarang. Ya, tempat yang aman itu rumah sakit. Tapi rumah sakit itu digempur juga. Ini kan sudah biadab. Artinya biadab itu melanggar aturan perang. Perempuan dibunuh. Ya, anak-anak dibunuh. Sehingga parlemen Kuwait waktu itu ada Israel, mereka tunjuk wa qatlul atfal, pembunuh anak-anak gitu. Anak kecil dibunuh ribuan, sekarang udah 3.000 nih. Yang sakit berapa ribu gitu. 3.000 jenazah, 2-3.000 udah kelimpangan. Bingung taruh di mana dimakamkan. Ya.
Ada mengatakan itu bukan permasalahan ini, kata dia, bukan agama. Baik, pelan-pelan dulu. Ada mengatakan itu bukan masalah agama. Pertama begini. Apa alasan kita membela Palestina itu? Pertama, adanya dalil nas Al-Quran dan hadis yang mengisyaratkan membela Al-Quds dan Masjid Aqsa. Adanya fadilah agama ini, Pak. Ya, jangan Bapak samakan perang ini dengan Rusia Ukraina, bukan beda ini. Ya, jangan samakan Iran dulu atau invasi Amerika terhadap negara-negara Arab, bukan. Ya, Taliban, PLO sama Taliban, tidak. Ya, dan lain sebagainya. Ini perang ada sisi agamanya, karena Nabi bersabda, Abu Dzar berkata, ya Rasul, apa yang pertama kali masjid dibangun oleh Allah? Kata Nabi, Masjid Haram. Terus yang kedua masjid apa? Masjid Aqsa. Aduh. Antara keduanya, kata Nabi, 40 tahun. Yang kedua, sholat di Masjidil Haram, kata Nabi, 100.000 pahalanya. Sholat di Masjid Nabawi, masjid kata Nabi, 1.000 pahalanya. Sholat Masjid Aqsa, kata Nabi, pahalanya berapa? 500 pahalanya. Ada keutamaan itu. Yang berikutnya, ini kiblat pertama. Nabi pernah sholat menghadap Palestina, menghadap Aqsa itu selama 16 bulan, setahun lebih itu. 16 bulan menghadap ke sana itu. Berarti ini ada urusan agama ini. Ya. Tapi mereka belum tentu. Saya ingin sampaikan dulu satu hadis yang takut terlewat ini. Hadis ini menjelaskan nanti bagaimana mereka itu dianggap oleh Nabi, posisi pasukan pembela Palestina itu adalah berada pada yang hak. Ini untuk mengkanter ustadz-ustadz tadi, ya, yang dia mengatakan mereka itu belum tentu benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nanti Bapak tebakan dia, ya. Hadis sahih Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, Abi Umamah berkata dia, Rasul bersabda, la tazalu ta'ifah min ummati, akan selalu nanti, kata Nabi, ada satu golongan, kelompok dari umatku, alal haq, dia berdiri pada yang hak, kata Nabi, benar dia. Ya, dianggap Nabi orang ini benar, posisi dia bukan batil. Zahirina li'aduhim qahirin, dia berdiri depan musuhnya dan dia tak mau ditaklukkan. Ya. Dia tampakkan diri dia tampakkan perang dia melawan di depan musuhnya. La yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum. Tak ada yang membuat dia menjadi mundur karena nyinyiran orang. Khalafahum itu karena perselisihan, orang tak sepakat sama dia, tak membuat gentar dia. Ya. Fahum kal ina bainal akalah. Mereka itu laksana hidangan, idak itu sebuah bejana di tengah-tengah makanan. Mereka tuh ada gitu, ya. Terus ujungnya nanti siapa? Qalu ya Rasulullah, ya Rasul, kata Nabi. Wa ainahum? Sahabat bertanya, Rasulullah, siapa mereka dan di mana tempat pejuang yang dianggap berada pada yang hak itu? Di mana mereka? Siapa mereka? Kata sahabat. Kata Nabi apa? Hum bi Baitil Maqdis. Mereka berada di sekitar Baitul Maqdis, wa aqnafi Baitul Muqaddas, dan berada di sekitar Masjid Muqaddas itu. Sekarang saya tanya, ada nggak pasukan-pasukan di sekitar Masjid Muqaddas itu? Baitul Maqdis, Aqsa, ada nggak pasukan itu? Ada Israel, ada Hamas, ya. Terus ada apa lagi? Izzuddin Al-Qassam itu sayap militernya itu. Nanti Fatah. Sekarang saya tanya Bapak, apakah pasukan itu dianggap dari sisi Hamas atau sisi Israel? Bapak tahu Hamas itu 3 bulan sebelum masuk tentara Hamas itu, DKM-nya harus mengecek orang ini sholat berturut-turut 3 bulan. Begitu masuk mereka, nanti disuruh mereka sehari harus baca Quran. Ya, mereka tuh sarjana. Ada di antara mereka hafal 30 juz Al-Quran. Mereka tuh harus sering puasa Senin Kamis. Ada di antara mereka cukup minum air dengan kerupuk roti yang keras untuk menjadi sniper itu. Mereka tukang sholat beribadah, saudara kita itu. Sekarang yang hak itu yang mereka atau yang Israelnya? Coba kita pilih yang mana? Hamas itu masuk dia ke rumah ibu-ibu, masuk dia gitu.
Ini pengakuan ibu-ibu Israel itu tuh. Begitu masuk ketakutan mereka. Tapi tanya, ini anak berapa? 2 gini-gini. Minta izin ya, ada pisang, boleh nggak makan aku? Silakan, kata ibu sambil senyum makannya. Anak pertamanya ketakutan, bawa senjata Hamas itu. Udah cek, habis itu keluar. Setelah 2 jam kata ibu itu pulang dia. Ternyata nggak sebrutal yang kami dapatkan informasi. Ya, perempuan-perempuan punya anak, begitu kejadian pertama itu ya, pemboman itu, apa terjadi? Dibiarkan perempuan, jangan ganggu, dia punya anak, biarin. Ya, tentara perempuan Israel pun diamankan, jangan diganggu itu. Memang ditangkap mereka sebagai ganti nanti rakyat Palestina ditukar gitu. Tapi mereka perempuan dijaga. Kita mau nyebelahi siapa ini? Ya, tak boleh membunuh perempuan. Makanya Nabi Muhammad ketika perang melihat ada perempuan mati, marah Nabi itu. Lalu Nabi Muhammad mengeluarkan instruksi. Kata Nabi, kalau perang perhatikan ini, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan hancurkan tanaman, jangan hancurkan binatang, jangan hancurkan rumah-rumah ibadah non-muslim. 6. Yang ke-7, jangan bunuh para pendeta. Subhanallah. Itu agama kita itu, Pak. Yang salah saja yang dihukum. Jadi kata Nabi, kalau sempat, ini sudah jelas hadis ini, tetap nyinyir kita, Pak. Dalam WA kita balas, kita berdebat sama teman kita, nyinyir kita kepada, tak usah kita bela Yahudi lah, nyinyir saja kita kepada kaum muslimin Palestina, udah kena kita. Dianggap kita satu grup sama Zionis kita. Ini urusannya sudah tauhid ini soalnya. Harus kencang ya. Kalau fikih masih bisa bermain. Karena fikih itu ya berkunut sunnah kata Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal tak sunnah. Tapi begitu Bapak berada di tengah-tengah begitu enggak masalah. Tapi ini tak bisa ini. Karena ini hak dan batil, Yaumal Furqan, udah perang soalnya. Maka Palestina ini urusan agama ini. Makanya kata Hamas, Tufanul Aqsa, badai Aqsa. Kami perang agama kata mereka. Datang kata Israel, kita ini membunuh binatang katanya. Apa tahu kita Talmud, saya pernah baca itu. Mereka tuh menganggap kasar sekali kalimatnya ini ya. Mereka mengatakan dog ya, yang harus dibunuh karena mereka menganggap beribadah ini, membunuh Palestina ini. Keyakinan dalam kitab Talmud mereka. Itu pertamanya. Yang kedua sekarang. Jadi itu di situ agamanya di situ. Agamanya di situ, Pak. Bahwa masjid ini dan pasukannya diutamakan oleh Allah. Wa aknaf dan sekitarnya. Begitu keluar instruksi hadis ini, jadi begini maksud saya, Pak. Kalau dia ayat hadis pasti benar. Kalau pengamat namanya manusia kan. Manusia kan dia salah dia, bisa keliru dia, tak benar dia. Makanya saya sampaikan, jangan beragama melihat orang. Jika kita beragama melihat orang, bersiap-siap kecewa. Itu Pak Ustadz masuk ke sini, Pak Ustadz begini, Pak Ustadz kok begini sih, kok nyinyir? Karena engkau lihat orang, lihat teks hadis seperti begini. Kenapa sebenarnya kurang tepat Hamas itu memakai perempuan menjadi senjata perangnya? Perempuan ikut perang. Di zaman Nabi tak boleh itu. Ada perempuan demo pengen jihad, Nabi larang, pulang aja Bu. Paling mereka dikasih tempat untuk di belakang menjadi perawat dan menyiapkan air. Itu posisi perempuan, bukan angkat senjata begini. Itu ya. Tapi berdebat ini panjang, perempuan ini boleh di zaman Nabi itu kata, di zaman ada satu peperangan katanya pernah menjadi militer perempuan. Saya belum tahu zaman siapa itu ya. Dan menjadi katanya dia marinir. Pertanyaan saya, jika ada kekhilafahan umpamanya yang memakai itu, atau ada orang satu peperangan memakai perempuan, jangan benarkan dulu, kita kembali kepada teks dulu. Sensornya itu bukan kejadian ini mentang-mentang dia pakai perempuan jadi boleh jadi tenaga, bukan itu. Sensornya adalah Nabi. Nabi tak pernah memakai perempuan untuk perang, kecuali untuk di belakang mereka menyiapkan pasien air sebagai perawat. Jangan salah mengambil dalil. Itu menurut saya itu ya. Kembalikan dalilnya ke Nabi itu. Semua yang maju nanti laki-laki semua. Maka nanti menuju akhir zaman nanti, kata Nabi, satu dengan perempuan sama laki-laki itu, satu laki-laki bandingannya 50 perempuan. Hadis sahih Imam Bukhari. Bayangkan itu. Kenapa? Salah satunya laki-laki itu mati karena peperangan. Di situ nanti kenapa, maaf ibu-ibu ya, kenapa agama membuka keran poligami itu? Karena 20
20.000 perempuan itu terlantar jadi perempuan gadis tua di Rusia itu. Apa mereka tak punya syahwat, tak pingin laki-laki, tapi negara itu melarang nikah? Ini cara Allah, penyakit masyarakat nanti pelacuran, perzinahan terjadi. Tapi wa in khiftum, nanti laki-lakinya punya syarat. Kalau dia takut cukup satu aja ya. Wa in khiftum, saya digeledekin Ustaz Arif bin Ilham ya. Waktu mau hidup dia. Istrinya berapa Ustaz Budi? 1. Penakut katanya. Jadi wa in khiftum fa wahidah, jika takut satu aja katanya. Ya, bercanda dia. Tapi ingin saya katakan, jangan salahkan syariat. Itu cara Allah tuh tahu makhluk akhir zaman, tahu dia kondisi kaum muslimin, kondisi manusia ini. Maka Allah buat undang-undang hadisnya dari Nabi. Allah pasti benar ibu-ibu, pasti itu. Ini wahyu soalnya. Hanya tak semudah itu orang harus aman dapur, makan juga susah, kompor susah. Ya, jangan dia ditambah 4, 1 aja setengah mati dia. Ya. Tapi kalau dikasih 1 mobil BMW, tiap bulan dia ngasih 50 juta sama ibu, baiklah kawin abang. Tapi tiap bulan 50 juta, ya, mobil bebas saya, kemana-mana belanja bebas saya, nggak masalah kan? Nabi Muhammad dia nikah tapi di stoknya 2 ton gandum, aman itu, tak kelaparan istrinya. Ini hidupnya susah, ya, kawin lagi melirik bini orang, kacau urusan. Baik, yang berikutnya. Ada yang mengatakan perang itu Pak katanya adalah membela tanah air itu, bukan agama kata mereka. Baik, saya akan balas. Hanya saya nggak ketemu orang yang ngomong ini nih. Ya, saya akan balas. Ini tak ada hubungan agama, ini kan perebutan lahan. Makanya bukan dianggap jihad syahid. Baik, saya tak sempat tulis hadisnya, tapi Bapak Ibu dengar dari saya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pria datang ke Nabi. Ya Rasul, jika ada orang merampas hartaku, apa aku lakukan? Kata Nabi, la tu'ti malak. Jangan kasih hartamu sama dia. Kalau dia mengajak saya berantem, berkelahi bagaimana? Kata Nabi, isra, lawan dia. Ajak berduel. Nah, punya motor dapat di Indomaret diambil begal, atau di tengah jalan kita ada begal. Lawan, pertahankan mobil motor kita. Apalagi ada anak istri dulu dalam mobil kendaraan. Ya Rasul, bagaimana in qatalani? Jika seandainya dalam perkalian itu dia membunuhku, kata Nabi, fa anta syahid, engkau mati syahid. Nah, bukan segala husnul khotimah matinya, mati syahid, mati yang tak mengantri di mizan langsung ke surga, VIP, mati yang dihargain, padahal bela motornya doang itu. Terus bagaimana ya Rasul jika seandainya dalam perang itu aku yang membunuhnya? Kata Nabi, maling itu ke neraka, engkau terlepas. Hadis sahih Imam Muslim. Kita sedang membela saudara kita yang terzolimi tanahnya nih. Palestina tanah dia dulu itu. Sekarang tinggal 10%. Dari 100% caplok. Tinggal berapa? 10% atau 20%, 80% lebih kurang diambil sama Israel itu. Penduduk asli itu bukan Israel, kaum Kan'an dan Filistin. Di surat Al-Maidah itu ada cerita pangkalnya itu. Begitu mereka di Mesir, disuruh Nabi Musa, masuklah kalian ke dalam Palestina. Kami tak mau, Jabbarin. Di situ ada kaum Jabbarin yang bengis, yang kasar kata mereka. Itu kaum Kan'an tadi sama Filistiniun. Itu. Bukan mereka penduduk asli, bukan Israel, penduduk aslinya bukan Israel. Udah ada penduduk aslinya itu. Dan turun-temurun sampai sekarang. Ya, Rempang itu 1700, yang sekarang itu adalah keturunan Hang Tua, Hang Jebat, itu keturunan para pejuang itu. Kaum Kan'an itu orang Arab itu, aslinya penduduk asli. Begitu disuruh mereka masuk ke dalam kitab Bilangan Perjanjian Lama dijelaskan kaum yang raksasa kata mereka. Ya, suruh masuk, tak mau. Apa kata mereka? Idhaba anta wa rabbuka faqatila. Musa, pergilah engkau berdua sama Tuhanmu berperang sana. Kami enggak mau masuk. Allah azab kan? Apa itu? Mereka berputar-putar di gurun Sahara Mesir itu. Dosa soalnya. Ada orang dari maktabnya Masjidil Haram, Pak, hati-hati kalau masuk nanti Masjidil Haram, tandain nomornya dan pintunya. Ya gampang lah, aku udah biasa umroh. Ya takabur kan. Begitu masuk dia umroh, tawaf dia, begitu pulang muter-muter tak bisa keluar dia. Orang sana, kenapa aku keluar, pintunya tak dapat? Suruhlah sholat 2 rakaat.
Begitu dia assalamu, depan pintu langsung keluar, di depan mata dia langsung pintu keluarnya itu. Jadi dosa itu Pak merusak akal kita itu. Nah, itulah Allah itu saya perhatikan di negeri ini ya. Orang semakin banyak nyeleneh, menyinggung-nyinggung ayat Tuhan, Allah buat bodoh dia. Saya nggak mau sebut namanya ya. Bodoh itu artinya hal begini aja kok bisa profesor doktor kok begini aja nggak paham gitu. Sengaja Allah buat ya, seperti berputar-putar gitu. Linglung-linglung dibuat. Ya, baik. Jadi kita membantu saudara kita ini yang tanah itu, kita membantu para syuhada yang tanahnya diambil tuh. Kan orang mati mempertahankan tanahnya mati syahid. Kita kan membantu orang syahid. Kata Nabi, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa membantu, memfasilitasi orang berjuang sama dengan dia pejuang juga kata Nabi. Ya. Mungkin begini ini penjelasan butuh ini rohani kita nih untuk diasah rohani kita ini. Supaya kita tuh betul-betul dekat ke Tuhan, paham agama kita ini, paham syariat kita ini. Ya. Jadi jangan ucapan orang ini wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili kata Allah. Jika kalian banyak mendengar omongan orang kata Allah, nanti mereka menyesatkan kalian dari jalan aku kata Allah. Tak ada itu, enggak masalah. Seperti begitu, jangan bela Tuhan lah. Emang kau siapa kan gitu. Atau begini nih, itu bukan perang agama, itu perangnya perebutan lahan tuh. Begitu, secara mereka tuh begitu tuh. Itu termasuk orang-orang nanti nyinyir itu. Hati-hati orang begini nih, yang apa mempudarkan semangat kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin jadi belok dia. Oh iya juga ya, atuh. Dua. Yang ketiga penutup, udah mau suruh ini. Nah, tanya jawab ya. Yang ketiga Pak, Ibu, kenapa kita harus bela Palestina? Kita merdeka karena jasa mereka itu. Kalau nggak terjajah terus kita ini. Ini Palestina dulu dihormati, mobil-mobil mewah di Eropa ada di situ, gedung tinggi ada di situ. Kalau belajar pakai kot itu bahasa Malaysia itu pakai jas mereka. Jalannya bersih, lebar-lebar. Ini negara maju ini dihormati. Ini. Dia mempunyai pabrik sabun, 22 negara mengambil sabun Palestina, produknya bagus. Sudah datanglah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dia fatwakan. Kami fatwakan dari Palestina bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dan merdeka. Tak bisa Soekarno proklamasi tanpa ada negara mengakui, tak mempan, harus ada mengakuin. Mendengar begitu disemangati dan diviralkan sama beliau negara-negara Arab. Kadang kata Saudi, kalau Palestina saja ini apalagi kita. Karena waktu itu Palestina terhormat negerinya, kaya, beken. Tahun 1944. Apa terjadi? Yang paling uniknya Pak, datang pengusaha namanya Aldi Taher. Ali Taher itu mantannya siapa? Dewi Persik gitu. Ali Taher, nggak pakai Aldi ya. Ya, Aldi Taher, Ali Taher. Ya. Dia ini pengusaha besar Bu, rajanya media kata para ilmuwan zaman itu. Raja media, orang kaya, diambilnya semua duit dia di bank-bank, dikasihnya buat Indonesia. Tahun 1948, agresor Belanda yang kedua, dia menyumbang supaya merdeka, kalian ambil duit gini, tanpa kece-belece, tanpa surat-surat, tanpa kwitansi, gratis. Tak usah tanda tak usah ambil aja. Diambil uang di bank. Akhirnya merdeka kita. Setelah dilobi, berikutnya datang Ki Haji Agus Salim dan Sultan Ali Shahbana. Apa terjadi jemaah? Merdeka kita, maka tahun 1973 Soeharto menobatkan orang ini mendapat penghargaan apa itu? Bintang Mahaputra, disematkan kepada Ali Taher ini, Pak Harto itu. Tahun 1973. Subhanallah. Andilnya besar sekali Palestina itu. Makanya kalau Bapak ada dibilang kadrun bertaubat sama Allah, ya. Kadrun itu kan menjelekkan Arab. Arab itu nanti kan kita ini banyak termakan jasa sama Arab ini. Kalau nggak ada Arab ini, Pak, dari sisi bahasa aja tak ada negeri kita ini. Coba DPR, Dewan, Diwanun, perwakilan, wakalah, rakyat, ra'iyah, bahasa Arab. MPR, Majelis Permusyawaratan, Majelis bahasa Arab jelas. Permusyawaratan, musyawarah, syawarah, rakyat, ra'iyah, rahmat, nikmat, azab, apalagi kalimat-kalimat banyak kita pakai ini. Kita pakai bahasa, kita nyinyirin dia kemana? Kata Nabi,
La tasubbul Arab, jangan mengejek azab, karena sesungguhnya aku ini orang Arab. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wal lughah ahlul jannah Arabi, dan bahasa ahli surga juga bahasa Arab. Kado-kado ngejek. Tak ada orang mengejek begitu kecuali kebencian dia tanpa alasan itu. Kalau dia peliti, bagus-bagus, hampir 100% perjuang negeri ini kaum muslimin ini. Yang bahasa Arab mereka pakai Allahu Akbar ditakbirkan. Tak ada maju-maju serang-serang, tak ada. Bung Tomo tuh Allahu Akbar diteriakannya seluruh radio, karena waktu itu pengen dihantam kita nih Surabaya, pengen dia kalau nggak di senjata gelucutin senjatanya, kami akan perangi. Teriak Bung Tomo, kami lawan, kata Bung Tomo. Dia bicara di pidato, apa tadi kan? Allahu Akbar, bahasa Arab lagi. Tak ada pejuang kecuali takbir Allahu Akbar. Kadang dinyinyirin, takbir jadi takbir, Allah la haula wala. Takbir itu minuman keras gitu. Nyinyir pleset, hati-hati gini ya. Ini ya kalimat yang Allah benci, dianggapnya tak beban itu, tapi Allah membenamkan kepada dia ke neraka 40 musim gitu. La haula wala quwwata. Baik, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, ini tadi. Baik, ada yang mau bertanya? Bismillah. Ya. Bebas saja pertanyaan, Mas. Bebas saja boleh. Ya. Kalau tidak, Nggak ada maklumatnya. kalau tidak kita tutup. Tuh ya. Soalnya belum syuruk ini. Soalnya kalau sholat masih haram ini. Sambil menunggu ini ada. Sambil menunggu, ya. Siapa yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya bukan semulanya itu adalah bangsa yang tidak pernah ada. Jadi kalau saya ada di Eropa, kalau sekarang termasuk yang diburu oleh Israel. Kemudian dari bangsa ini pada tahun 1948 menunjukkan bahwa perjalanan mereka menunjukkan ada tanah yang dijanji oleh Israel. Oleh karena ini kesannya mendukung mereka sejarah Palestina. Sejarah Palestina itu tanah yang dijadikan untuk perjalanan mereka. Sehingga Israel menjadi negara kecil ketika itu. Dan seluruh bangsa Israel yang ada di daratan Eropa untuk diminta disuruhkan untuk datang ke Palestina. Israel ketika itu bagaimana sikap bangsa Palestina atau mungkin pemerintah Palestina? Karena waktu Indonesia merdeka tahun 1945, mufti dari Palestina mendukung Indonesia merdeka. Berarti ketika itu kan Israel belum merdeka, karena mereka tahun 48 dikasih calon ini. Ini barangkali Ustaz bisa memberikan penjelasan lebih lagi sejarah daripada Israel ini. Apakah dulu urusannya dari bangsa Yahudi mereka mempercayai bahwa Masjid Aqsa itu bawahnya itu adalah kuil Solomon yang mereka jadikan. Apakah ini nyambung kaitannya dengan peristiwa bangsa Israel yang ada saat ini? Ini kan juga. Sejarah ini panjang. Pertama ingin saya katakan begitu loh ya. Setiap dikatakan Bani Israel belum tentu buruk. Ya, Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Yakub. Nanti yang menyimpang ini kata para ilmuwan adalah anak keempat. Ya. Soalnya bakal kita katakan dipukul Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel ya. Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua Bani Israel para nabi. Ya. Hanya begini. Nah, masalahnya begini. Ini nama moyangnya bagus ini. Dicaplok sama Zionis ini. Karena ini gerakan Zionis namanya, Sohyuni dalam bahasa Arab. Ya. Soalnya belum tentu
orang Yahudi ini marah. Tapi saya apa dulu? Saya kasih dulu pangkal wahyu dulu. Maka Quran jika berbicara tentang Bani Israel belum tentu buruk. Tapi kalau bicara tentang Yahudi pasti buruk. Saya buat contoh, pasti mengecap maksudnya. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu tuh. Pengecap. Bagaimana mereka karakter mereka terhadap syariat. Yang kedua, walan tardu ankal yahud walan nasara. Lu'ina, dilaknat orang Yahudi kata Allah ala lisani Daud. Nabi Daud pun melaknat Yahudi ini. Nah, itu ya pokoknya kalau dikatakan kalimat Yahudi itu karena tadi Quran itu mengecam sifat yang buruk dari Bani Israel. Tapi kalau dikatakan Bani Israel belum tentu buruk. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Hai Bani Israel, sebutlah ingat nikmat yang kuberikan kepada kalian, makanan dari surga, manna wa salwa. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku kata Allah mengutamakan kalian dari segenap alam. Emang saya ini pintar? Gimana itu? Kalau ada 1.000 orang Indonesia, profesor doktornya 1 bandingannya. Tapi mereka itu dari 1.000 50 profesor doktornya. Memang pintar mereka. Nanti akan saya bahwa negara yang paling menguasai sekarang itu Israel, bukan Amerika. Ya. Baik. Sudah, bagaimana tanah yang dijanjikan? Kata mereka ada kerangka kerajaan Sulaiman di situ, Solomon. Memang mereka ini diberikan janji tanah selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ini wayaqtulul anbiya, membunuh para nabi. Ada Masjid Al-Khalil sekarang ini itu kita anggap mereka itu menghormati kan bapak moyangnya nabi. Tak mereka hormati Masjid Al-Khalil ini. Khalil itu nama lain dari Nabi Ibrahim Al-Khalil. Coba. Jangan membunuh dengan sesamamu, jangan. Tapi makanya tanah dijanjikan itu kalau beriman kepada Allah mereka. Ya, diberikan tanah itu dan hiduplah kalian bersama rakyat di situ. Di situ awalnya begitu tuh. Di bawah tahun 1944 di situ ada orang Yahudi, ya, orang Islam, ada Nasrani, akur itu karena di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Begitu eksodus besar-besaran diambil Inggris, diangkut Inggris ini, dimasukkan, maka Inggris bertanggung jawab. Sehingga awalnya mereka itu kata pengamat, mereka itu ada awalnya seperti pekerja, seperti Morowali itu, datang. Akhirnya mereka banyak menggulung jadinya. Soalnya apa? Dulu pada Turki Utsmani datang seorang bernamanya Herzl, orang Yahudi dia. Ya, singkat cerita, kami ingin meminta kepadamu, kepada Turki, kepada Sultan Hamid kedua itu, Raja Turki Utsmani. Sedikit aja kata Herzl. Saya tak bakal kasih. Karena kalian ingin memberikan negara Zionis di sini. Tak ada. Kami ingin masuk saja ke situ, ingin bergaul hidup dengan sesama orang-orang Palestina. Diambilnya kertas, ditunjukkan gambar begini. Ada gambar bintang David begini. Garis. Karena waktu itu ada video yang mereka ini ingin membuat negara Zionis namanya. Jadi pendeta-pendeta itu ya berkumpul ke sebuah bukit Zion namanya. Sejarahnya dalam buku Sain Al-Quran nanti dijelaskan itu. Udah berkumpul mereka di sana di bukit Zion itu menobatkan negara Zionis. Makanya kita kadang-kadang tidak bisa mengatakan memukul rata Yahudinya. Ini gerakan untuk membuat negara mencaplok Palestina. Mereka membuat bintang David, ada sungai Efrat, ada sungai Nil di bawahnya. Ada garis begini. Garis begini lambang sungai Nil, ini sungai Efrat di tengah-tengahnya Zionis. Mereka ingin mendirikan negara Israel Raya. Ini gambarnya kata Sultan. Kalian ini bukan sekadar ingin duduk di sana, ingin hidup bersama, tidak. Kalian ingin buat negara ini kata Sultan Muhammad. Diusirnya wajahnya merah Herzl ini. Mereka bohong itu. Sekarang Inggris memasukkan. Itulah membuat sampai sekarang ini permasalahan tak kelar-kelar. Dan mereka tak mau berbagi. Mereka tuh lain sifatnya itu. Dikasih, dorong terus. Saya pernah ke Mesir, masuklah saya ke sebuah penjajian Camp David Mesir waktu itu. Menang Mesir. Tapi tempat-tempat yang dibangun Israel itu mereka runtuhkan sampai datar jadi tanah. Itu karakter mereka itu. Mereka tak pingin tempat mereka itu dinikmati orang lain. Hancurkan. Kalau kita masih ada kota tua itu.
Jembatan Belanda masih ada. Mereka nggak mau itu. Tentaranya begini di bawah kami itu. Nah, jadi ini sudah penjajahan namanya. Bahkan genocide kata PBB langsung. Udah PBB bilang begitu kok. Hanya tak mampu. Kenapa? Ini kata para ilmuwan lagi nih. Karena daerah Palestina itu ibu-ibu, bapak-bapak, itu berada pada 3 benua itu. Afrika, Asia, negaranya tuh, sama benua apa lagi? Eropa. Kalau ada negara menguasai satu pulau, yang pulau itu mencakup 3 benua itu dianggap penguasa itu. Sekarang siapa menguasai Palestina? Israel. Israel itu penguasa sebenarnya dibandingkan Amerika. Makanya ketika Obama jadi presiden, dibukanya bantuan-bantuan Rafah dari Palestina itu. Begitu dibuka, Netanyahu tahu itu. Diteleponnya senator Amerika itu. Tolong ini si Obama membuka-buka bantuan ini. Ditelepon senator ke Obama, langsung Obama menutup itu. Ini lobby Yahudi luar biasa, lobby Yahudi ini. Di luar, ini begini orang itu Pak. Mereka punya 2 keistimewaan. Pertama konseptual, yang kedua mereka itu solid. Ya, konseptual mereka itu. Silakan dari Republik yang naik, Partai Demokrat silakan. Yang penting konsep kami pakai. Gitu. Yang kedua mereka ini di luar keras kepala, bengal, kurang ajar, apalagi bengis di luar. Tapi sesama mereka intens mereka itu Pak, akur, saling menopang, membantu. Masih teringat sebuah video, ada seorang Yahudi berdiri di sebuah hotel ingin memesankan taksi. 10 taksi, 1 taksi, 2 taksi, tak mau dia naik dia. Sampai kira-kira lebih 10 taksi baru naik dia. Ditanya kenapa engkau tak sudah lewat semuanya bisa kok, mau membawamu kemana engkau pergi? Kok taksi yang lain itu tak tahu saya punya siapa, tapi yang terakhir ini saya yakin dan tahu saya dengan ilmu saya ini punya orang Yahudi. Maka saya naik, jelas ada komitmen kita begitu. Kita membeli ke warung muslim. Orang-orang pudar kita nih, 212 pada tutup itu. Saya ikut ijtima ulama keempat di Sentul, tutuplah gerai di Depok itu 212. Maksudnya itu warung orang Islam maksudnya. Warung orang Islam. Jangan ingat perjuangannya. Warung orang Islam maksudnya. Tutup karena kata dia apa? Dari pagi kami duduk Pak sampai malam 5 juta tak terkumpul. Sementara Indo-Indo yang sana itu, marat-marat sana itu bisa 20-30 juta sampai malam. Kami 5 juta pun tak terkumpul. Orang Islam tak tertarik membeli ke warung kami. Bagaimana kita bikin sesama muslim? Ini sekarang ini Yahudi nih, donane jangan beli Aqua, jangan McDonald beli, jangan beli KFC. Begitu kita kasih ini menyumbang. Jadi McDonald itu memberi makan kepada rakyat apa itu? Israel tentaranya. Begitu kita menyumbang, kita membunuh. Ingat kita sedang membunuh satu anak Palestina itu. Karena uang itu berputar buat mereka itu, perusahaan perusahaan kan pasti ada sumbangan itu. Usahakan dulu kalau tak ketemu lagi, kecuali harus dibeli ini barulah. Tapi cari dulu. Ini lagi berkecamuk suaranya. Empati kita, kemana empati kita kepada saudara kita sama muslim? Ya? Nah, kira-kira begitu Pak ya, yang dapat saya jelaskan.